Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Karyat Heriana. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengelola pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Classroom. Pertama-tama kita bisa menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla. Kita klik Mozilla-nya, kemudian nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, nanti di sini kita akan coba masuknya melalui Google Classroom melalui Gmail, ya. Kita klik Gmail, bisa kita login, ya. Bagi yang sudah login tinggal langsung kita klik. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah memiliki Gmail tentu sudah tidak asing lagi, ya. Kita tunggu. Nah, ini kita sudah masuk ke Gmail. Di sebelah kanan bagian atas ada pilihan yang kotak bulat ini, kita coba klik. Nah, di dalamnya ada beberapa fitur dari Google, ya. Salah satunya kita pilih adalah Classroom. Kita klik ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ada yang di layar. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kelas, tentu ini akan kosong. Ini kebetulan saya sudah ada satu kelas, ya. Nah, bagian atas kanan ada tanda plus. Ini berfungsi untuk membuat kelas atau bergabung ke dalam kelas. Coba kita klik ini. Lalu akan muncul dua pilihan. Gabung ke kelas, ini untuk para siswa-siswi kita yang akan gabung ke kelas kita yang buat. Juga ada pilihan buat kelas. Nah, ini yang akan kita klik karena kita akan membuat kelas. Kita klik ini. Kemudian akan muncul pilihan seperti yang ada di layar. Kita coba checklist, kita pahami, lalu kita klik lanjutkan. Nah, akan muncul buat kelas seperti ini, ya, nama kelas, kemudian bagian, dan seterusnya. Coba kita pilih, misalkan kelas yang akan kita buat ini kelas IPA, misalkan, ya, misalkan contoh pelajaran. Kemudian bagiannya kita tulis kelasnya kelas 7C, misalkan. Lalu ini bisa kita kosongkan karena sudah terwakili oleh yang di atas. Kita klik buat. Nah, kita tunggu. Kemudian setelah akan muncul kelas yang sudah kita buat ini, ya. Di bawah kelas ada kode kelas, kita bisa perbesar, klik kita tampilkan. Nah, ini kode ini bermanfaat, link ini untuk mengundang siswa masuk ke kelas kita. Jadi nanti kita salin, kita klik salin, lalu kita paste, kita berikan di grup WhatsApp kelas, ya, supaya siswa masuk nanti ke kelas Google Classroom kita. Baik. Untuk selanjutnya di Google Classroom ini ada fitur forum, ya. Forum itu obrolan kita, penyapaan kita kepada siswa. Di sini ada, misalkan kita ambil contoh, kita akan menyapa kelas 7, ya, dengan sapaan. Kita ambil contoh misalkan Assalamualaikum. Selamat pagi, ya. Apa kabar semuanya? Misalkan. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin menggunakan kalimat. Bapak Ibu juga bisa menyapa siswanya dengan menggunakan video langsung, misalkan, ya. Tinggal di-upload file, Bapak Ibu bisa ngerekam dulu video, lalu kita upload. Jadi bisa dengan secara langsung menyapa para siswa kita. Setelah kita itu dianggap cukup, maka tinggal posting. Klik posting. Nah, sudah ada sapaan kita terhadap siswa. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana kalau kita ingin merubah tampilan kelas, ya? Kita tinggal pilih tema atau upload foto yang sudah kita buat juga, ya. Tapi dalam kesempatan ini kita coba pilih tema. Di sini ada berbagai mata pelajaran yang tentukan disesuaikan dengan pelajaran Bapak dan Ibu. Kali ini karena tadi contohnya pelajaran IPA, kita pilih matematik dan sains, kita pilih salah satu dan kita klik pilih tema. Maka ini akan berubah sesuai dengan tema yang kita pilih. Baik. Setelah itu ada fitur lainnya yaitu tugas kelas. Nah, disinilah pengelolaan kelas dimulai, ya. Jadi mulai dari menyiapkan materi, pertanyaan, tugas sampai kepada absensi atau daftar hadir siswa, ya. Dan ini dibuatnya per materi atau per kompetensi dasar, ya. Coba kita buat misalkan, nah ini per topik, ya, atau per kompetensi dasar juga boleh. Kita
coba satu saja dalam kesempatan ini topiknya. Misalkan ambil contoh kompetensi dasar 1 ya. Kompetensi dasar 1 kita coba tambahkan. Nah, sudah ada bahan materi untuk kompetensi dasar 1. Selanjutnya kita mencoba memasukkan materi ke dalam topik kompetensi dasar 1 yang kita sudah buat sebelumnya. Kita klik buat, lalu kita pilih materi. Nah, di sini muncul kan seperti ini judulnya, kita misalkan contoh materi 1, deskripsi atau perintahnya misalkan perhatikan tayangan video berikut ini. Nah, ini videonya bisa diambil dari YouTube, bisa diambil dari Google Drive, bisa juga diambil dari file di laptop yang sudah kita siapkan sebelumnya. Misalkan kita upload, kita ambil satu, misalkan nih materi 1. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, setelah ini kita tinggal dan satu hal yang sering terlewat adalah kita masukkan tadi topiknya ke dalam topik KD1 supaya materinya masuk ke dalam topik KD1. Nanti kan KD-nya akan banyak sesuai dengan jumlah materi di semester 1 misalkan. Kita coba posting. Nah, maka materi 1 sudah masuk ke dalam pokok bahasan KD1. Kemudian coba kita masukkan rangkaian pelajaran lainnya, yaitu pertanyaan misalkan. Pertanyaannya misalkan berdasarkan tayangan video tadi misalkan ya, maka apa kesimpulan kalian? Nah, misalkan ini pertanyaannya berdasarkan tadi yang nyambung dengan tayangan materi tadi. Petunjuknya bisa juga kita lewat sebetulnya ini, tetapi bisa kita isi misalkan buat kesimpulan misalkan ya petunjuknya. Nah, ini bisa kita berikan tambahan video, perintah dan lain-lain, juga bisa kita biarkan seperti ini cukup kalau dirasa cukup. Kemudian kita coba tanyakan, sebelumnya juga kita masukkan ke dalam topik KD1. Nah, setelah itu kita coba tanyakan. Nah, maka pertanyaan tadi sudah masuk ke dalam topik kompetensi dasar 1. Kemudian setelah itu, setelah ada materi, ada pertanyaan, lalu kita coba buat soalnya, kuis. Ya, kita klik kuis, judulnya misalkan tugas 1. Petunjuknya kerjakan soal berikut misalkan ya. Ini tentu kreativitas Bapak dan Ibu nanti. Kita coba misalkan soalnya sudah kita buat dalam bentuk file, sudah diketik dalam bentuk Word, kita ambil ya. Nah, ini misalkan tugas 1, kita upload, lalu kita masukkan ke dalam topik 1, jangan lupa ke sini. Nah, lalu setelah masuk ke dalam kompetensi dasar 1, kita tugaskan. Nah, maka akan muncul tugas 1. Inilah baru 3 rangkaian pembelajaran di kompetensi 1 di pertemuan ke-1 misalkan ya. Nanti kita bisa buat untuk selanjutnya. Nah, di pertemuan 1 ini belum ada daftar hadir. Kita coba buat, bisa melalui tugas ya, bisa kita desain. Di sini judulnya misalkan daftar hadir 1. Petunjuknya isilah daftar hadir misalkan. Nah, untuk membuat daftar hadir, kita coba membuat dengan Google Form ya, dengan cara mengklik tanda positif di sini, kita buat formulir. Kita pilih formulir. Lalu kemudian akan muncul Google tanpa judul di sini ya, maka kita akan klik membuat judul di dalam Google Form ini untuk daftar hadir ya. Kita coba judulnya daftar hadir 1, artinya daftar hadir pada pertemuan 1 untuk kompetensi dasar 1. Kita ambil pertanyaannya ke sini, jangan pilihan ganda, misalkan isian singkat karena kita butuh nama saja. Ya. Pertanyaannya misalkan nama siswa. Nama siswanya siapa? Ya. Lalu kita buat pertanyaan kedua, misalkan
Ini juga sama dengan menggunakan jawaban singkat. Bisa juga tugas atau ulangan melalui ini juga bisa. Kemudian kelas misalkan ya. Ini sudah selesai ya. Maka kalau sudah selesai ini 2 pertanyaan gitu ya, maka kita coba kirim. Nah, kirim ini maksudnya untuk mendapatkan link supaya nanti bisa dibuka oleh siswa di dalam kelas yang telah kita buat tadi. Kita klik link sini, kita perpendek linknya. Nah, kemudian kita salin linknya. Setelah selesai kita salin, kita akan coba masukkan link itu ke dalam kelas yang tadi, Google Classroom tadi. Kita coba klik kanan lalu paste. Nah, setelah peroleh link, kita tinggal tambahkan linknya. Maka setelah itu akan ada daftar hadir untuk siswa di pertemuan ke-1. Kita tinggal tugaskan. Nah, sekarang sudah ada. Ya, tadi saya lupa untuk tidak memasukkan ke topik 1. Jadi tinggal kalau terlupa begini, kita tinggal seret saja ya, klik kanan lalu kita tarik ke sini. Nah, sudah masuk ke dalam KD1. Inilah rangkaian pembelajaran di KD1 untuk pertemuan ke-1. Ya, dimulai dari materi, pertanyaan, tugas sampai kepada daftar hadir. Nah, Bapak Ibu bisa juga tambahkan untuk ulangan, misalkan ulangan tadi dengan menggunakan Google Form dengan cara membuat tugas sama halnya dengan daftar hadir. Demikian tutorial untuk membuat atau mengelola pembelajaran di dalam Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.